Aceh Sepakat ini adalah organisasi sosial, tidak berpolitik. Yang dibangun di sini adalah ukhuwah, silaturahmi antara kita. Bagaimana kita bangun supaya kita bisa bersatu? Kalau kita tidak bersatu, tidak ada cerita kita bisa kuat, kita bisa dihadapi orang. Mungkin selama ini yang disampaikan Pak Mansur tadi, ada dua DPP Aceh Sepakat. Dan dua-dua saudara kita. Mukmin itu bersaudara, tidak ada musuh. Ya. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Coba kita bangun rasa saling menghormati, menghargai untuk kebersamaan. Tidak menceritakan kekurangan dan kesalahan keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Ini baru bisa kita bersatu. Bersatu itu juga bukan sesaat. Kita harus bangun persatuan-persatuan itu yang berkelanjutan, yang awet. Dulu saya mantan pegawai pajak. Saya mendengar, maka pada saat saya sebelum dicalonkan untuk menjadi ketua DPP Aceh Sepakat, saya diajak oleh beberapa orang termasuk Pak Yusli. Kita sharing rame-rame. Saya yakin dan percaya orang Aceh itu baik-baik, tak mungkin orang Aceh itu bisa dipecah belah. Kita bisa bersatu. Sejarah mencatat orang Aceh itu jarang tidak bisa bersatu. Dulu kita bisa menjajah sampai keluar Aceh kemana-mana. Ini sejarah. Kenapa sekarang kita tidak bisa bersatu? Maka kalau di kelompok kecil kita bisa bercerita tentang bagaimana kita bisa bersatu. Tapi lebih besar bersatu lagi. Pak Gubernur kemarin menceritakan kepada kami, Pak, bahwa di Medan ini, di Sumatera Utara ini, lebih 2 juta orang Aceh. Luar biasa. Saya belum tahu sampai orang Aceh 2 juta di Sumatera Utara. Saya bertanya kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur dari mana dapat informasi? Dari kepala BPS Sumatera Utara, Bapak Syekh Suhaimi, itu juga orang Aceh. Besar sekali potensi orang Aceh di Sumatera Utara. Maka saya selalu mengajak, visi tadi sudah disampaikan, visi kita bagaimana? Visi kita adalah bagaimana supaya orang Aceh bersatu, bermartabat. Pak Gubernur besar, Pak Mokhtar dengan teman-teman besarkan kembali Aceh Sepakat. Yang kedua, buatkan Aceh Sepakat seperti dulu. Orang akan bangga dengan Aceh Sepakat. Nah, inilah tugas kita bersama. Secara organisasi tentu ada dua, ada pengurus. Tapi secara tim kita orang Aceh, saya anggap kita semua tim, kita sama-sama bertanggung jawab untuk menyatukan orang Aceh. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di sini tidak berpolitik. Ini organisasi sosial. Bagaimana kita supaya orang Aceh itu harkat martabatnya kembali. Ini kita lakukan kita semua. Malam ini usaha-usaha seperti yang disampaikan tadi oleh BKN, ya, mudah-mudahan ke depan tidak bisa 1.000 orang, 500 orang, bisa lebih ramai. Kalau kita bersatu pasti kita lebih banyak. Saya juga melihat setelah kita tahu bahwa orang Aceh sampai 2 juta orang, coba Bapak Ibu bayangkan berapa jaraknya. Potensi besar untuk memakmurkan orang Aceh sendiri, untuk meningkatkan harkat martabat orang Aceh. Berapa banyak pengusaha-pengusaha kita di Aceh, di Medan ini orang Aceh, tapi karena tidak bersatu, saya terus terang baru kali ini begitu ketemu datang beberapa orang yang sebelumnya saya tidak pernah kenal. Kebetulan kami ini yang duduk sekarang di Aceh Sepakat, kita sangat transparan, ya.
Kita juga sangat mengharapkan masukan-masukan dan support dari Bapak Ibu semuanya, supaya ini bisa cepat kita bersatu. Tentu kita saling menghormati, menghargai, itu juga kunci. Hana menghargai itu. Tapi kalau saya tetap sangat menghormati, menghargai Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tidak tegur saya. Kalau ketemu, ya. Saya juga membuka WA, silakan. Banyak sekali yang masuk, Pak Prof. Tujuannya itu apa? Itulah tujuannya, untuk bagaimana supaya kita bisa bersatu. Kalau bersatu kita pasti kuat. Apapun yang kita akan berbuat pasti bisa. Insya Allah, ya, mudah-mudahan seperti itu. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Kita mohon kepada Allah SWT supaya acara-acara malam ini bisa diberi rahmat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.